Assalamualaikum. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Diani di video pembelajaran untuk pertemuan kedua, yakni materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, kemarin kita kan sudah belajar mengenai persebaran flora dan fauna, yakni berdasarkan garis Wallace dan Weber. Selain itu, kita juga belajar mengenai fungsi dan manfaat dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, di video ini akan dipertegas lagi sebenarnya bagaimana sih dan apa saja karakteristik fauna dan flora berdasarkan tipe pembagian daerahnya. Yuk lanjut. Nah, Indonesia itu disebut dengan negara mega biodiversitas. Nah, kenapa Bu kok disebut negara mega biodiversitas? Yang pertama, karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang kedua, memiliki laut yang luas sehingga memiliki sumber daya terumbu karang yang terkaya. Yang ketiga, memiliki spesies endemik tertinggi di dunia yang disebabkan oleh banyaknya pulau yang terisolir. Jadi ketika pulau-pulau terpencil itu malah menyebabkan Indonesia memiliki spesies endemik atau spesies yang hanya bisa mayoritasnya dijumpai di pulau itu. Nah, seperti halnya dengan soal nomor 1 yaitu komodo kemarin, rumusan masalah. Ketika komodo itu ditemukan mayoritas di pulau NTT, nah bisa nggak sih Bu kalau dipindahkan ke pulau yang lain? Bisa, tapi asal habitatnya itu harus sesuai dengan ketika dia berada di pulau komodo. Karena apa? Beberapa faktor akan mempengaruhi seperti keanekaragamannya itu tidak sama dengan yang ada di Pulau Komodo. Artinya, ada sumber daya alam ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan komodo itu tidak bisa berkembang biak sebaik di pulau aslinya. Kemudian, yang keempat yaitu memiliki unsur flora dan fauna dari wilayah Malaysiana. Nah, Malaysiana ini mana saja Bu? Ada Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Kelima, yaitu terbagi menjadi 3 daerah biografi, yaitu ada Oriental, Peralihan, dan Australian. Sehingga yang keenam itu Indonesia memiliki pantai dan hutan bakau yang luas, sehingga memiliki jenis flora dan fauna terkaya. Karena kita persebarannya sebagian besar adalah kepulauan dan lebih banyak lautan daripada daratan, maka banyak sekali flora dan fauna ini yang muncul di tepian. Seperti itu, tepian itu artinya bisa di pesisir ataupun di seberang-seberang ekosistem pantai. Itu banyak sekali. Oke, next kita lanjut ya. Selanjutnya kita di dalam menentukan persebaran flora dan fauna itu sebenarnya patokannya dari ketiga ahli ini. Ada Alfred Russel Wallace, kemudian ada Max Carl Wilhelm Weber, yang ketiga ada Richard Lydekker. Jadi Alfred Russel Wallace ini dia dulu berlayar di Samudra Hindia Barat dan Timur, sampai akhirnya selama 6 tahun itu mengamati bahwa ternyata daerah Asia dan Australia itu ada perbedaan tipe keanekaragaman baik flora dan fauna di Indonesia. Sejak saat itu dia membuat garis imajiner, garis khayal yang artinya untuk membagi. Garis itu dinamakan garis Wallace. Selanjutnya Weber. Nah, Weber ini seorang ahli berturunan Jerman. Jadi berketurunan Jerman. Kemudian Weber ini juga sama, mengamati tipe Oriental, Asiatis, Australis, itu diamati. Ternyata itu ada perbedaan yang signifikan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, sehingga dia membuat garis sendiri namanya garis Weber. Sama halnya dengan Lydekker. Lydekker juga sama, dia akhirnya membagi daerah dari yang Weber tadi itu dibagi dengan garis Lydekker. Nah, penjelasannya seperti ini. Bisa dilihat di sini, ini adalah yang biru itu garis Wallace, yang ungu itu garis Weber.
Nah, Wales artinya daerah Wales itu daerah sini, daerah Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina. Terus habis itu yang Weber udah masuk daerah sini. Jadi dia membaginya berbeda-beda antara Wales dan Weber, seperti itu. Membaginya berdasarkan wilayah. Peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, next lanjut. Terus garis Lydekker-nya di mana, Bu? Oke. Di sini kan tadi ada garis Wales. Nah, Lydekker ini dia membagi sebuah garis khayal, garis imajiner yang membagi, jadi memisahkan antara Wales bagian barat dengan daerah Papua Nugini, seperti itu. Jadi dia memisahkan daerah ini, memetakan. Nah, di sini juga ada. Kan kalau tadi nggak ada ya, ini Sundaland, Saholand. Nah, ini kalau daerah ini kemudian disebut daerah Sunda. Borneo, Sumatera, Jawa, kemudian daerah Bali itu masuk Sundaland. Kalau sudah masuk daerah sini, Sahul, daerah Australia, Papua Nugini, seperti itu. Next. Nah, tipe fauna berdasarkan pembagian kawasan itu ada 3. Tipe oriental atau asiatis itu daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kemudian tipe peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timor. Itu untuk tipe australis, masuk Papua, pulau-pulau kecil di sekitarnya itu termasuk tipe australis, seperti itu. Selanjutnya, nah ini nanti kalau seumpamanya kalian tidak begitu jelas di video, PPT-nya akan saya berikan. Jadi di sini sudah ada pembagiannya. Tadi ini garis Wales, ini Weber, ini garis Lydekker. Nah, di sini sudah ada jelas seperti ini. Di daerah Jawa misalnya, di daerah Bali ada terkenalnya Jalak Bali. Sudah ada nama latinnya juga. Di daerah Jawa ada harimau, gajah, ini di Sumatera. Di daerah Sumatera ada harimau Sumatera, ada harimau Jawa. Kemudian ini yang Sumatera, kalau yang di sini ada harimau Jawa juga. Di sini ada yang terkenal orangutan, bekantan. Kemudian daerah Kalimantan, anoa, maleo, babi rusa. Daerah Papua, cendrawasih, seperti itu. Kuskus, walabi, kanguru, ini sudah australis ya, hewan berkantung. Jadi ini yang garis Lydekker ini daerah sini terbatasi. Kemudian yang ini di garis Weber, seperti itu. Next, contoh fauna berdasarkan kawasan. Nah, ciri-ciri fauna di Indonesia. Yang pertama ini bisa dibaca ya, Indonesia bagian barat, oriental. Itu banyak spesies mamalia yang berukuran besar. Jadi kalau di Indonesia bagian barat atau oriental itu ada gajah, ada babi rusa, itu besar-besar semuanya. Kalau di sini di Indonesia bagian tengah, peralihan itu memiliki banyak hewan dan tumbuhan langka. Atau yang di bagian tengah ini bisa kita sebut dengan spesies endemik. Seperti komodo, Rafflesia arnoldii, seperti itu. Itu spesies endemik ya. Jadi hanya bisa ditemui di daerah itu. Kalau di daerah lain itu sangat jarang. Kemudian di bagian timur Australis ada mamalia berukuran kecil dan banyak hewan berkantung atau kita sebut marsupial. Di sini cirinya seperti itu. Kalau Indonesia di oriental itu banyak sekali macam kera, ada bekantan, kemudian ada orang hutan. Kalau di bagian tengah hewan endemik adanya. Tapi kalau di bagian timur itu sudah tidak terdapat spesies kera di daerah sana. Jadi burung, tapi rata-rata hewannya berukuran kecil dan berkantung biasanya, walabi. Seperti itu.
Kemudian burung-burungnya kalau di daerah Jawa itu warnanya kurang menarik. Tapi kalau di daerah peralihan itu mirip antara asiatis australis. Jadi kita kadang harus cermat ya, ini dari daerah mana dulu, karena warnanya itu mirip antara daerah asiatis dan daerah Australian. Kalau bagian timur Australian seperti burung cendrawasih itu kan bagus sekali untuk ininya, burung-burungnya. Yuk kita kembali ke slide sebelumnya aja. Nah, di sini ini kan burungnya cendrawasih. Kalau di sini kan benar, ini adanya mamalia besar-besar. Ada badak, ada kambing hutan, terus banyak spesies kera, ada orang hutan, ada bekantan, terus ada owa Jawa. Nah, di sini burungnya paling jalak Bali. Warnanya ya seperti itu. Tapi ketika kita masuk ke daerah Australia, burungnya banyak sekali. Ada nuri sayap hitam, ada kakatua, ada cendrawasih. Terus untuk hewan-hewannya, hewan-hewan berkantung, golongan marsupial, ada kanguru pohon. Seperti itu. Ada kasuari gelambir tunggal. Kalau di daerah tengah itu hanya daerah yang hanya endemik saja ya, jadi seperti komodo, seperti itu, Faunus komodensis, kemudian ada stagodon komodo di sini ada, seperti itu. Next, nah jenis ikan air tawarnya banyak kalau di bagian oriental, tapi karena di bagian endemik atau peralihan itu tidak memiliki bulu yang lebat, bahkan tidak ada yang tidak memiliki bulu sama sekali. Nah, tapi kalau di bagian peralihan ini kita jarang ya menemukan, maksudnya jarang menemukan ikan air tawar seperti itu, jarang. Ini salah ketik ya. Jadi kalau di daerah peralihan tuh jarang kita menemukan. Kalau sama di Australia juga jenisnya sedikit. Kemudian kalau di bagian oriental spesies reptilnya itu lebih bervariasi. Kalau di sini di bagian tengah itu daerah peralihan, itu burungnya itu memiliki ukuran tubuh yang kecil, namun ukuran telurnya cukup besar. Contohnya burung maleo. Nah, kalau di sini di Indonesia bagian timur Australian banyak binatang berbulu maupun berambut karena mamalia berkantong ya, marsupial. Jadi ada yang berbulu, ada yang berambut seperti itu. Oke, contoh flora berdasarkan pembagian kawasan. Jadi flora di daerah Sunda itu ada pohon keruing, ada kantong semar atau Nepenthes. Saya tegaskan lagi, Nepenthes ini sebenarnya dia sangat berfungsi untuk menanggulangi defisiensi unsur hara yang ada di tanah. Karena apa? Sulur, kan saya tadi sudah mengirimkan ya gambar anatomi, sulur dari Nepenthes ini itu ketika dia menangkap serangga, maka diambil unsur haranya. Nah, unsur nutrisi itu akan disalurkan ke dalam tanah. Defisiensi makro dan mikro, unsur makro dan mikro dalam tanah itu akan terbantu dengan adanya fungsi dari Nepenthes ini atau kantong semar. Kemudian untuk flora endemik. Nah, di flora endemik ini ada Rafflesia, ada Amorphalus, ada anggrek hitam. Beda ya antara bunga bangkai dengan Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi itu juga bunga bangkai tapi berbeda. Kalian harus bisa membedakan, tidak semua Rafflesia itu bukan semata-mata dia bunga bangkai seperti itu, karena sebenarnya bunga bangkai sendiri itu namanya Amorphalus. Kemudian endemik anggrek hitam. Anggrek hitam ini biasanya di daerah pedalaman ya, daerah hutan pedalaman. Kalau kalian pernah melihat film yang syuting di Indonesia, film Anaconda, kan misinya mencari anggrek hitam. Sebenarnya anggrek hitam itu flora endemik dari Indonesia yang sekarang hampir punah. Kemudian flora di daerah Sahul ada sagu, merbabu pantai,
kemudian ada cemara, kayu besi, kayu kenari hitam, dan merbau darat. Nah, kemarin kan ada tanaman sagu di UKBM. Nah, itu di situ dijelaskan bahwa ketika dia di daerah Sahul, apakah dia juga bisa hidup ketika dia ditanam di tempat yang lainnya? Akhirnya untuk uji coba dilaksanakan program yang namanya program semi budidaya, di mana itu ditanam secara paksa, sengaja di situ dibudidayakan bisa atau tidak. Nah, hal ini berkaitan dengan perluasan lumbung ketahanan pangan di Indonesia karena sagu merupakan sumber makanan pokok bagi warga di daerah Papua dan Maluku. Seperti itu. Untuk kantong semar ini juga sayangnya dia sudah hampir punah. Banyak malah ilmuwan ataupun pengamat dari luar negeri yang berbondong-bondong untuk mencari Nepenthes ini. Nah, sedangkan kita seperti acuh sendiri. Jika dilaporkan di sana, ternyata spesies Nepenthes ini sudah banyak yang punah di hutan kita. Jadi sangat disayangkan sekali ketika nanti semoga saja generasi kita masih bisa melihat ini kekayaan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selanjutnya ciri-ciri flora di Indonesia. Nah, itu ada di daerah dataran Sunda, Peralihan, dan Sahul. Nah, jika Sunda itu identiknya banyak meranti-merantian. Kalau di bagian tengah itu tidak dijumpai adanya hutan lebat. Kalau di bagian timur itu banyak memiliki jenis merantian yang sedikit. Ketika di daerah bagian barat itu juga yang harus digarisbawahi memiliki jenis tumbuhan matoa yang sedikit dan tumbuhan sagu yang sedikit. Kalau yang di sini banyak hutan semusim atau hutan homogen. Banyak ditemui sabana dan stepa. Kalau di Sunda maupun Sahul itu tidak ada daerah sabana atau stepa ya. Kemudian di sini memiliki banyak tumbuhan sagu. Banyak tumbuhan sagu, makanya kan dia di daerah Sahul. Kemudian kemarin programnya perluasan semi budidaya di daerah Sunda. Nah, itu bisa atau tidak ya ternyata tumbuhan sagu itu hidup di situ. Kemudian selanjutnya ini pembagian wilayah berdasarkan garis Wallace dan Weber. Seperti tadi, flora barat banyak pohon meranti, paku, damar, mahoni, seperti itu. Flora pelarian anggrek, pala, cengkeh, cendana. Kemudian yang timur, Australis, nipah, sagu, matoa, banyak sekali jenis matoa, eukaliptus, ada rasa mala, seperti itu. Nah, pembagian flora berdasarkan ketinggian tempat itu ada 4. Ada daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter. Jadi dataran rendah pantai dan hutan mangrove dengan jenis tanaman ada pandan, bakau, bogen, dan nipah. Kemudian 650 sampai 1500 meter itu seperti kina, aren, kopi, tembakau. Kemudian di atas itu 1500 sampai 2500 ada cemara gunung, anggrek, tanah, dan beri. Daerah dengan ketinggian di atas 2500 itu banyak sekali adalah tanaman lumut, lichen, dan bunga edelweiss di pegunungan yang dingin. Jadi ketika dibagi menjadi ketinggian tempat itu ada 4 berdasarkan ketinggian tempat. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat dan fungsi keanekaragaman hayati. Selanjutnya yang manfaat dan fungsi keanekaragaman hayati. Nah, fungsinya itu ada sebagai sumber plasma nutfah. Nah, plasma nutfah itu adalah sumber daya genetik. Artinya dia itu bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun jasad renik. Hewan terkecil, jasad renik yang dapat mewariskan sifat. Contohnya apa? Seperti padi yang sudah kita manfaatkan selama ini itu padi, kemudian pisang, kemudian ayam, seperti itu. Jadi dia bisa mewariskan sifat keturunan ke
keturunannya. Dia bisa mewariskan sifat itu ke keturunannya, bisa berkembang biak seperti itu. Kemudian sebagai tempat untuk lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, karena banyak sekali ada zat-zat yang bisa dimanfaatkan sebagai obat ataupun zat-zat yang bisa dipakai untuk sebuah penelitian yang untuk mempermudah produk-produk biologi kimia di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada sebagai sumber pangan, papan dan sandang. Ada juga untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Contohnya apa? Mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Contohnya yaitu konservasi. Konservasi dari anggrek hitam misalnya. Nah, konservasi dari anggrek hitam ini, anggrek hitamnya kan merupakan keanekaragaman hayati yang merupakan dia tanaman endemik kan. Nah, ketika kita konservasi berarti kita mempertahankan keberlanjutan ekosistem itu karena jangan sampai dia punah seperti itu. Selanjutnya ada sebagai tempat rekreasi. Kita bisa jalan-jalan ke Pulau Komodo, kemudian bisa jalan-jalan ke hutan kebun raya Bogor untuk melihat-lihat keanekaragaman hayati di sana. Banyak di sana ada Rafflesia arnoldi, ada Rafflesia padma, ada juga Amopalus. Jadi kalian ketika jalan-jalan di kebun raya Bogor, kalian bisa tahu banyak sekali tumbuhan yang belum pernah kalian jumpai secara umum. Kemudian sebagai sumber pendapatan atau devisa. Nah, di sini seperti tadi, ketika kebun raya Bogor itu dikelola dengan baik, maka wisatawan akan berkunjung kan ke sana. Nah, itu sebagai sumber pendapatan atau bisa juga membantu untuk proses perbaikan ekonomi dan membantu menjadi tabungan atau devisa negara. Selanjutnya, sebagai sumber pangan. Ya, ini kan sudah kita ketahui bersama, makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari. Seperti sagu, kemudian padi, keanekaragaman hayati. Kemarin kan ada padi IR64, padi rojo lele, seperti itu. Banyak ada kan makanan pokok itu kan 4 sehat 5 sempurna, dari protein misal dari ayam, kemudian dari sapi dagingnya, protein telurnya, diambil telurnya, buah-buahan. Sebagai sumber papan, nah misalnya tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya, ada jati, ada kelapa, ada nangka, ada meranti, ada kayu ulin, ada bambu. Biasanya dibuat untuk jendela, pintu, atau tiang dan alas atap rumah adat ataupun rumah-rumah suku-suku di pedalaman. Selanjutnya untuk sebagai bahan sandang, biasa kita kenal dengan ulat sutra. Untuk membuat kain sutra dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi, ada kulit beberapa hewan, misalnya buaya dan domba, itu untuk membuat jaket kulit biasanya. Kemudian kulit sepatu, kulit lembu itu biasanya untuk membuat sepatu. Ada juga bulu burung yang bisa dibuat sebagai aksesoris. Selanjutnya sebagai bahan kosmetik ada bunga mawar, rosa hibrida, ada melati, cendana, kenanga, kemuning. Lah ini dimanfaatkan, diambil sarinya untuk dijadikan wewangian atau parfum. Kemudian ada kemuning, bengkoang, alpukat sebagai lulur ya untuk menghaluskan kulit. Ada juga urang-aring, ini urang-aring namanya Eclipta alba, atau lainnya ada daun mangkokan, pandan, minyak kelapa, lidah buaya, itu sebagai penghitam rambut. Sebagai bahan obat-obatan ada mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, ada buah merah. Buah merah ini khas dari Papua ya, jadi bisa ditemukan di daerah Papua sebagai obat untuk mengobati kolesterol dan diabetes. Selanjutnya ada kina. Kina ini biasanya diambil untuk obat malaria. Sebagai sumber budaya
Ada juga dalam menjalankan upacara ritual keagamaan dan kepercayaan, biasanya upacara adat ini seringkali memanfaatkan beragam jenis tumbuhan. Ada kenanga, kemudian ada penyembelihan sapi, idul kurban misalnya kambing sapi, atau budaya nyekar atau takziah, ziarah kubur, biasanya menggunakan bunga mawar, kenanga, kantil, dan melati. Itu sebagai sumber budaya. Selanjutnya sebagai tempat wisata, kita bisa datang ke jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor, Kebun Binatang Surabaya. Jadi kita bisa sambil untuk refreshing tapi kita juga belajar. Ada yang terbaru di daerah Pujon, Flora Santera, itu di situ banyak sekali jenis bunga dan keanekaragaman hayati yang sangat-sangat indah. Ketika kalian ingin belajar lebih lanjut, kalian bisa main-main berkunjung ke sana. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati serta persebaran flora dan fauna yang diikuti dengan alasannya, karakteristiknya, jenis hewannya, itu apa, sudah dipaparkan dalam video pertemuan 2 untuk video pembelajaran kali ini. Sekian untuk video pembelajaran pertemuan ini. Sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya untuk video pembelajaran khususnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.